Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran Alkitab kita mengenai seri Perjanjian Baru. Setelah kita belajar tentang ucapan bahagia yang diucapkan Yesus di dalam Injil Matius 5 ayat 1-12, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-16 mengenai garam dunia dan terang dunia. Yesus mengajar dan memberitahukan kepada murid-muridnya, juga orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Yesus mengajar dengan menggunakan unsur atau elemen yang telah mereka kenal, agar mereka mudah untuk memahaminya. Semua orang mengenal garam dan terang, serta membutuhkan garam dan terang. Mari kita mulai dengan garam. Dalam hidup orang-orang Yahudi, garam mempunyai peranan yang sangat penting. Garam merupakan salah satu unsur yang diperlukan ketika mereka mempersembahkan korban sajian bagi Allah. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan, "Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam." Juga di dalam Yehezkiel pasal 43 ayat 24. "Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan." Jadi, sekali lagi, garam merupakan salah satu unsur yang diperlukan ketika mereka atau ketika bangsa Israel mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan menurut cerita, bangsa Israel pada zaman dulu ketika ada bayi yang baru lahir, maka bayi itu pun digosok dengan garam. Hal itu bisa kita baca di dalam Yehezkiel 16 ayat 4 yang demikian bunyinya, "Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok, atau dibendungi dengan lampin." Jadi mereka punya kebiasaan seperti itu. Di zaman sekarang, atau di zaman kita pun, kita melihat bahwa garam itu mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya antara lain adalah memberi rasa atau menghilangkan rasa hambar. Kemudian juga bisa mencegah pembusukan atau kerusakan, juga bisa menyehatkan atau dipakai sebagai antibiotik. Biasanya kalau kita tenggorokannya itu nggak enak, maka kita disuruh untuk kumur air garam. Nah, di situ fungsinya sebagai antibiotik. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dan terang dunia"? Yesus sangat mengharapkan agar dimanapun murid-muridnya berada, termasuk kita yang adalah pengikut Kristus, dimanapun kita berada, atau dengan kata lain, kehadiran kita di dalam suatu komunitas atau suatu lingkungan, itu harus memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan kita, di mana saja kita berada. Kita harus bisa memberikan rasa dan sekaligus mempertahankan rasa Kristus di dalam diri kita. Siapapun memerlukan garam dalam hidupnya. Karena itu, kita harus mampu menjadi jawaban bagi semua orang, terutama kita harus mampu menyatakan Kristus kepada mereka. Kita harus mampu membawa pengaruh yang baik, yang menyehatkan, yang menyenangkan,
dan mengubahkan yang rusak menjadi baik. Jangan sampai kehadiran kita justru memperkeruh keadaan. Kita harus membawa pengaruh yang baik. Artinya apapun yang tidak baik di dalam komunitas itu, ketika kita hadir, maka kita akan membawa perubahan yang tidak baik menjadi baik. Ketika kita berada di suatu komunitas, suasana yang tidak baik akan dibuat menjadi suasana yang menyenangkan. Lalu selanjutnya, kita pun harus menjadi terang, ya, menjadi terang. Terang itu sangat diperlukan di tempat yang gelap. Di sini Tuhan Yesus mengumpamakan terang itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Artinya terang itu pasti terlihat. Lalu terang itu menguasai kegelapan. Artinya terang tidak bisa dikuasai oleh gelap. Dan terang menuntun orang yang berjalan dalam kegelapan. Terang kita seperti pelita yang diletakkan pada kaki Dian, bukan yang diletakkan di bawah gantang. Ya, gantang itu adalah alat takar biji-bijian yang kira-kira bisa sampai 8 liter, ya. Orang yang percaya Kristus adalah terang yang memancarkan terang Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, di sana dihubungkan, ya, terang itu dihubungkan dengan perbuatan. Perbuatan kita yang tidak baik akan membuat terang kita redup dan mungkin juga akan membuat kita tidak bercahaya. Sebaliknya, perbuatan yang baik akan membuat terang kita itu bercahaya. Jadi perbuatan kita menjadi ukuran seberapa besar kita bercahaya. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 8-9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata terang itu ada buahnya. Dan buahnya adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang yang bercahaya adalah orang yang senantiasa hidup yang baik, adil, dan benar. Dan kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang kita lakukan itu semua untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Dari pembelajaran tentang garam dunia dan terang dunia di dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 ini, saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, garam dan terang adalah dua hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus kita ditetapkan menjadi garam dunia dan terang dunia. Yang ketiga, hendaklah kita menjadi garam yang tetap asin dan terang yang tetap bercahaya dalam segala keadaan. Karena garam yang sudah tidak asin itu tidak ada gunanya. Dan yang keempat, menjadi garam dan terang artinya menjadi berkat dimanapun dan kapanpun, sehingga Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita jadikan Matius 5 ayat 16 sebagai ayat hafalan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Selamat menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berjumpa di dalam grup WhatsApp
untuk kita boleh bertanya jawab. Terima kasih.